Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat sehat, serta Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul bermuajahah dalam rangka yaitu walimatul urus atau walimatul nikah antara saudara Iwan Suwandi dengan Mbak Astuti. Iki yang Jawi Sedoyo nopo? Basa Jawa ngerti? Basa Lampung ngerti? Basa Inggris? Nek basa Inggris mengko aku susah li ngomong, sing krungu ora ngerti. Jadi podo-podo susah. Matur nuwun. Salawat beriring salam mudah-mudahan dilimpah ruahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Pratin, Pekon Melaya serta staf dan lembaga-lembaga pemekonan lainnya yang sempat hadir yang saya hormati, serta Bapak Pemangku serta stafnya, khusus para alim ulama, para ustadz, ustazah, guru-guru ngaji yang saya hormati, dan mudah-mudahan beliau-beliau ini selalu tanpa ada rasa bosan untuk mensiarkan agama di Pemangku kita ini. Seluruh tamu undangan, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dan juga tidak lupa kepada keluarga besar Bapak Edi Suheri dan keluarga besar Bapak Adi Karnadi yang berbahagia pada malam hari ini, khusus kepada kedua mempelai niki sering disebut Ratu dan Raja. Sehari orang sehari lagi setengah malam nek saiki cik dadi ratu karo raja, mengko nek tidurnya ya ora nek. Sekarang segala perintahnya ya dituruti, mengko ya ora nek apa meneh sesuk. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah dan kedua mempelai yang berbahagia, pertama adalah bahwa pernikahan itu adalah sunnah Rasul. Maka karena dia berbentuk sunnah, maka ibadah
nikah itu adalah salah satu ibadah kepada Allah. Dan ananda berdua ini baru saja melaksanakan suatu ibadah. Nikah itu ibadah awal, ibadah yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Dan nikah itu adalah ibadah yang terpanjang masanya. Yang paling suwiku adalah ibadah nikah. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Wa min ayati an khalaqakum min turab, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia itu dari turab, dari tanah. Summa idza basyarun tantasirun, dan kemudian kalian itu berkembang biak. Pengembang biakan pertama yaitu dengan Allah SWT pertama hanya menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, dan Allah Ta'ala tempatkan di dalam surganya Allah. Nang juru swarga iki ceritanya guru-guru ngaji kita adalah di surga itu serba ada. Oh weneng. Tetapi Nabi Adam alaihissalam tidaklah merasa bahagia, tidak merasa tentram, tidak merasa senang, walaupun harta melimpah, segala keinginannya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa penyebabnya? Karena Nabi Adam hidup sendirian. Jadi nek wong sugih juga nek dhewean iki ora kepenak. Nabi Adam alaihissalam pertama diciptakan itu nganggo lemah, Pak. Nabi Adam wis dimplek-mplek kaya bocah dolanan. Sudah dibikin kepalanya, wek disani ulu nih, wek disani culuk nih. Setelah sempurna jadi bentuk manusia, barulah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalau anggota tubuh yang lain itu, dulunya Nabi Adam alaihissalam itu sudah ada ruhnya, nyawone wis eneng, tapi orang enek wadai. Berhubung Nabi Adam alaihissalam itu akan dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi, mustahil bumi itu diatur oleh makhluk yang berbentuk ruh. Maka Nabi Adam alaihissalam membutuhkan wadah, membutuhkan casing. Maka diciptakan Allah Ta'ala dari tanah. Setelah selesai sempurna menjadi manusia, Nabi Adam alaihissalam diberikan tahu ilmu-ilmu tentang pengetahuan di juru swarga. Urung metu kok swarga, masih di dalam surga. Nabi Adam alaihissalam dengan seluruh anggota tubuhnya harus ngerti dewi. Iki dikei meripat, pas Nabi Adam melek, kelihatan itu surga, ketara swargane, kelihatan surga. Oh, Nabi Adam paham, berarti meripat kuiki gondelo, mata kuiki pakai ngeliat. Setelah ada suara terdengar oleh Nabi Adam dengan telinganya, oh berarti nek kuping iki nggo krungu. Tangannya digerakkan, iso nggo nyekel, berarti iki nggo nyekel, ini pakai nyancan. Sikile diopane nggo melangkah, nggo mlaku. Nabi Adam paham, berarti iki sikilku nggo mlaku. Semuanya Nabi Adam paham, dan Nabi Adam paham semua anggota tubuh itu tidak bisa bergerak kecuali digerakkan. Tapi pada saat itu Nabi Adam paham, ada salah satu anggota tubuh sing urung ngerti. Nggo mlaku ya ora. Ora padha karo sikile, kaya jari kebur siji. Aneh, anggota tubuhnya itu kok sekarepe dhewe.
Kan kalau anggota tubuh yang lain itu orang kena mobah nih, orang diobah nih. Lagi Nabi Adam ini hari ini jane ngopo? Kok beling iki ngono kuwi lho. Kadang-kadang ya waktu minjak adu minjak menang. Kadang-kadang kak minjak dikayun pedom bangampai tambah keras. Dan ada hasrat lain di dalam tubuh Nabi Adam. Ada perasaan lapar, Nabi Adam tahu bahwa dia harus makan. Perasaan haus, Nabi Adam tahu harus minum. Tetapi ada hawa lain di tubuh Nabi Adam yang Nabi Adam pada saat itu burung ngerti belas. Iki kok enek kepingin iki, kepingin lain, iki kepingin apa ya? Iba ya. Nah, dalam kebingungan itulah Allah Subhanahu wa taala ya tahu, karena yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Siti Hawa. Waktu Nabi Adam turu diciptakan oleh Allah taala Siti Hawa dari tulang rusuk yang sebelah kiri yang paling bengkok. Ngerti-ngerti tangi Nabi Adam wis enek ngandingi Siti Hawa. Nah, ini mungkin gunanya ngono iki. Pasal disikep Nabi Adam, nah Allah taala ngelarang, Adam orang ngono kuwi. Orang nek seneng langsung disikep, langsung diimbat ngono kuwi ora. Harus ada aturannya. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melaksanakan pernikahan yang pertama antara Adam dan Siti Hawa. Nikah. Saksinya siapa? Saksinya adalah para malaikat-malaikat yang ada di dalam surga. Hiduplah Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa di dalam surga. Semuanya itu terserah engkau Adam, surga itu milikmu. Semuanya, hanya satu larangan Allah, wala taqraba hadza sajarah, jangan kau dekati pohon ini. Pohon itu bernama pohon kuldi. 40 hari 40 malam Nabi Adam nggak berani. Iblis alaihi laknatullah selalu menggoda. Semenjak iblis ingkar kepada Allah, iblis dikeluarkan dari surganya Allah. Ditop nih. Hampir putus asa iblis menggoda Adam alaihissalam. Setelah hadirnya Siti Hawa, kembali semangat Nabi Adam, semangatnya iblis untuk menggoda Nabi Adam. Iki sing lanang ora keneng digudo iki. Coba ini ada yang perempuan. Tenanan Pak, Ibu dan anak-anak berdua. Waktu iblis alaihi laknatullah menggoda Siti Hawa tergoda. Tidak lama Siti Hawa memakan buah kuldi. Dipangan oleh Siti Hawa. Siti Hawa wis mangan, maka dia mengajak mamasnya itu Nabi Adam. Terus dipangan, dicek ibang, nek cara wong Lampung, nya aduh jak nganik buah kuldi. Membangi bahwa tak mabuk, maka dirayu oleh Siti Hawa. Nabi Adam pun tergoda melu mangan buah kuldi. Sekarang itulah laki-laki kuat waktu digoda oleh iblis alaihi laknatullah. Digoda iblis kuat pada saat digoda oleh seorang perempuan orang kuat. Pak, Bu, maka hati-hatilah kepada perempuan yang tidak kita didik. Kadang-kadang godaan seorang perempuan itu bisa melebihi godaan setan. Kudu dipangan nang Nabi Adam. Waktu Nabi Adam mangan buah kuldi wis dijoko karo wedi Nabi Adam
karena masih ingat larangan Allah, tapi waktu digoda oleh istrinya nggak ketahan, melu mangan was dipangan, urung dilek nang kerongkongan kini iki, murka Allah Ta'ala turun, maka sampai di tenggorokan murka Allah Ta'ala turun, wakul di mandek menggulune jendol capun niku. Apa nek bahasa Jawa niku? Nah iku sejane buah kuldi. Siti Hawa wis mangan disian. Lah kalau makan duluan kan wis langsung dari Nabi Adam nang gulu, jelas Siti Hawa wis lepas kok gulune, tapi orang tekan wetenge di antara gulu dan perut mandek juga nang kono. Ini ada riwayat lain mengatakan, tapi Siti Hawa waktu itu waktu makan buah kuldi dibelah di sidah diluru, dipangan sebelah-sebelah. Orang dibelah ya Allah ya Rabbi. Untung Siti Hawa biyen mangan buah kuldi dibelah di sini. Orang dibelah harus kayak ngopo. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, maka diturunkanlah Siti Hawa itu ke alam dunia bersama Nabi Adam. Yang satu di India, yang satu di Jeddah. Maka nama kota di Mekah itu dinamakan Jeddah. Jiddan itu nenek mbah perempuan Jeddah. 40 hari 40 malam tidak ketemu. Oh India karo Mekah aku Pak. Tapi nggak usah khawatir karena orang zaman dulu itu gede itu dadanya itu 7 hasta. Hitung ini gila. Dodone tok, yo sak panggung iki lah. Dodone. Dhuwure sak piro ya? Sak wit klopo lah. Ora sembayangne katoke. Terus sembayang katoke sak piro Pak Ustaz ora usah dibayangne. Apa meneh bayangne. Iku sing dibayangne ora ketiban wis pingsan itu. Nah, bertemulah mereka itu di sebuah bukit yang bernama, bukit itu kalau bahasa Arabnya Jabal. Pertemuan mereka di situ adalah bertemunya dua rasa sayang, disebutkan Jabal Rahmah. Nang Mekah monggo insyaallah nek mau gaji atau umroh tahu itu Jabal Rahmah. Pertemuan antara Siti Hawa dan Nabi Adam ditandai dengan batu. Sekarang enak tugune saiki, tugu di atas Jabal Rahmah dan tugunya. Untuk apa? Mengenang pertemuan mereka berdua. Lah zaman saiki sekarang ya Allah mustahil lah pertemuan terus ditandai dengan tugu semuanya, ya Allah tugune pirang-pirang. Nah seperti ananda berdua ini ditandai dengan apa pertemuan mereka? Dengan cincin, dengan foto bersama, foto pernikahan. Jangan dianggap bid'ah. Kalau disebut bid'ah, Rasul itu kalau foto-foto pengantin itu bid'ah, memang benar bid'ah. Karena Rasul nggak pernah foto zaman dia. Orang yang orang foto dia. Apa gunanya? Ananda berdua, pernikahan itu tidaklah akan manis selama-lamanya. Maka disebut dalam pernikahan itu ada istilah bulan madu. Manis pernikahan itu hanya menghitung bulan, enggak menghitung tahun, enggak. Maka disebut bulan madu, bukan tahun madu. Apa nek pengantenan lagi tahun maduan nenek? Hah? Sing iki bulan madu. Mesti nantinya ada masalah-masalah yang tidak cocok.
Nah itulah gunanya pas patu berselisih paham delok foto. Oh iya mas ya, kok ribut-ribut, ini foto kita waktu bahagia dulu. Itu gunanya. Ananda berdua tak kayak ngerti ini. Sampai ki Mas Iwan sama Mbak Astuti, pernikahan itu salah satunya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kekurangan kalian berdua. Astuti iki orang ngerti sebenarnya sopo sing Iwan iki yang sebenarnya seperti apa. Astuti itu baru tahu luarnya saja, judulnya orang ngerti, juru hati nih maksudnya. Iwan juga belum tahu 100% siapa sebenarnya Astuti itu. Semakin lama Ananda berdua dalam dunia pernikahan, dalam pernikahan kalian berdua, bukan kelebihan yang akan kalian temukan, tetapi kalian berdua akan lebih banyak menemui kekurangan-kekurangan masing-masing di antara kalian berdua. Iki sing tua-tua iki pernah jajal, nanti akan keluar dari lisan kita, oh ternyata seperti ini. Agak luar aja lisan Bang Jo Aji kinah nih penyana aku tumai, saya kira dulu begini, ternyata seperti ini. Itu akan semakin banyak keluar dari lisan masing-masing pasangan. Kami sudah merasakan. Mas ada. Oh yang ini ya, ujarku yang ini. Iki nek orang sabar-sabar iki wis nek sing ditukar tambah. Wah ngerti kayak gini ditukar tambah wae. Nek orang sabar-sabar. Tapi karena nikah itu adalah ibadah yang tidak bisa sembarangan, maka dipertahankan dan didandan. Hati-hati Ananda berdua. Itu pernikahan. Pernikahan yang paling lama. Sejak kapan pernikahan Ananda berdua dimulai? Semenjak Ananda berdua mengikrarkan akad nikah. Sampai kapan? Sampai Ananda berdua masih berstatus suami istri. Itu nikah itu ibadah yang paling panjang. Nek gur sholat itu 5 menit selesai. Bener nggak? Enak sing kurang tambah sekolah 5 menit. Enak sing 3 menit. Itu nek ngebut kan 3 menit selesai. Puasa cuma sehari selesai. Tapi kalau nikah bertahun-tahun. Ini bapak-bapak semua lagi dalam ruang ibadah. Maka Ananda berdua jangan sia-siakan ruang ibadah tersebut. Mulai nenek mengganggu pernikahan orang itu seperti orang mengganggu orang lagi beribadah. Dosanya sangat besar. Hati-hati. Ya, karena kalian berdua dalam ruang ibadah, semuanya sing biyen ora urip saiki entuk pahala. Mas Iwan, jangankan menyentuh istrimu, memandang istrimu pun untuk pahala. Pak, memandang istri, mandang saja untuk pahala. Apa meneh demek dakune, nyekel irunge, nepuk bokonge, wah pahala kok ini. Pak, di dalam Uqudul Ijen diterangkan ini. Ini tak sebut artinya wae. Apabila seorang laki-laki di rumah ini Mas Iwan dan bapak-bapak, apabila seorang laki-laki memandang istrinya, istrinya dewi tapi istrinya wong, bojone wong aja balang watu. Apabila seorang suami memandang istrinya, kemudian kemudian istri itu memandang kembali kepada suaminya, maka kedua suami itu berpandang-pandangan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kepada keduanya dengan pandangan kasih sayang.
Iku bene delok-delokan tok. Sawang-sawangan. Kemudian keduanya saling melempar senyum. Aduh lah, aduh seliak-liaan pada ngimut saya. Aduh ngimut sekijoan. Kemudian keduanya berdekatan. Wis sesuai delok-delokan, mesem-meseman, akhirnya berdekatan, musafahah, dan keduanya saling memegang jari dan saling meremas jari keduanya. Maka berguguranlah dosa-dosa dari celah jari mereka berdua. Mas Iwan, Mbak Astuti, ini baru meremas jari, belum meremas yang lainnya. Yang meremas sikiling pas suaminya pegel dipijeti gini kan diremas juga Pak. Iya pikirannya selalu banget serata bunyi maksudnya. Jadi suami istri itu gampang terus kakek dosa wes boleh ini bojone. Jadi saya ini kok sudah merasa banyak dosa ya, jadi dia mas yuk menggugurkan dosa, cekel we tangannya. Pak Ustadz ya wis tua piye? Yo di dalam hadisnya nggak ada keterangan umur. Ya wis mbah yo panggah ngono kuwi. Kita kira Tuhan dan kuat ke termas nih. Sidak nih jodoh deh. Oh ini sih ibu-ibu pada keluar lagi. Oh jadi nanti kalau pulang jangan heran ujuk-ujuk bapak terus tangannya sampai dicekel dikeknya loh cekel sahut ya wis pesen mas lagi semua kan wis jari wae sing susah iki sing orang melok ngaji tekan omah dicekel tangannya diremes-remes kaget apa mas sampean balik pengajian kok meremas-meremas jari. Nah itu orang ngaji oleh dijahit ngaji dan gampang ini Pak Bu. Nah Nabi Adam alaihissalam ketemu di Jabal Rahmah, yang pertama dilakukan apa? Kata Siti Hawa begini, Siti Hawa ini menurut gunung sekarang Mas Adam, Siti Hawa ngisor Dek Hawa mana gue Siti Hawa medun ojo medun dan niku wegah dek karena abang sangat akhirnya Abi Adam yang datang ketemu di Jabal Rahmah. Apa yang diucapkan oleh Nabi Adam? Dek Hawa, saya mencarimu 40 hari 40 malam, siang dan malam saya mencarimu. Padahal Nabi Adam itu mencari Siti Hawa cuman siangnya saja, pas ketemu ngomong siang dan malam. Makanya Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Siti Hawa mencari Nabi Adam itu siang dan malam, karena orang perempuan kedorong rasa takut dan rasa seneng mencari dia itu awan bunyi. Siti Hawa itu mencari Nabi Adam, tapi pas ketemu kebalik, Siti Hawa ngomong, Mas Adam, saya mencarimu hanya siang saja. Adam ngomong, kalau saya mencarimu siang dan malam, ketukar malam. Nah sifat itu sampai sekarang keturunan Adam yang ngomong pasti berlebihan. Hanya dikau yang ada di hatiku, tidak ada duanya. Hanya namamu yang ada di hatiku. Yang lain di mana Mas? Di WA saya. Sudah masuk paham LGBT. Mas, pacarmu siapa? Hanya satu di Batu Bulan, satu di Krui, satu di Karang. Itu laki-laki sampai sekarang. Termasuk Ustaz kadang-kadang. Perempuan ya begitu. Wes Nabi Adam ngomong-ngomong seneng ya heran di Siti Hawa. Waduh, abangku cari saya siang malam, padahal dukuk
Sampai sekarang perempuan itu senang didukuki daripada dijujuri. Mbak Astuti, ibu-ibu, bu, perempuan sampai sekarang lebih suka dibohongi daripada suami yang jujur. Tak kapan ibu seneng laki-laki yang jujur apa sing rada-rada ngapusi? Ora krungu apa jawabe? Sing jujur apa sing rada ngapusi? Jujur. Pak, rungokne. Perempuan itu seneng yang jujur. Pak Astuti juga suka suami yang jujur. Suka. Saya tanya lagi, ibu-ibu kalau suka suami yang jujur, tak takoni sekali lagi, sudah siap menerima kejujuran suami? Ini yang disebut, yang sering disebut dalam jawab. Pak Astuti siap menerima kejujuran Mas Iwan? Bahagia, senang. Rawanin jawab, jangan ojo cerita kabeh Mas, nanti malah aku sakit. Jadi lebih baik berbohong. Perempuan itu nek ditakoni, Mas aku iki ayu ora? Nek dijawab elek, jujur. Dijawab ayu, bohong. Mending sing ndi? Mas aku karo Dewi Persik ayu ndi? Ayu awakmu lah di. Awakmu iki cespreng pokoke ayu kuwi. Seneng ora? Seneng. Iku jujur apa bohong? Orang-orang pernah dandan kerjaannya nang kebun terus kok takon saya sama Dewi Persik ayu ndi Mas, terus sing lanang ngomong ayu awakmu Dik, iku ngapusi. Orang yakin aku Acil pasti ngomong ini soal ngono kok dibanding nih karo Dewi Persik. Jangan dijujuri, Mas aku kayak Dewi Persik kayak ini. Jangan sama Dewi Persik, karo pembantu Dewi kalah awak nih. Itu jujur itu, tapi menyakitkan. Pokoknya Pak, nek diceritake kabeh masa lalu suami-suami Anda ibu. Nek suami Anda menceritakan masa lalunya, orang nek wedoan sing gelem. Termasuk Ustaz. Iya. Kenapa? Banyak ditutupi. Nanti itu akan terlihat sedikit demi sedikit Ananda berdua. Ya nek saiki Mas Iwan nyawang Mbak Astuti ya, aduh ayu nih. Tidak ada perempuan secantik istriku sekarang. Lihat Nabi Adam alaihissalam. Dia anak loro. Oh ternyata ada perempuan cantik selain istriku. Dua anak papan. Oh celaka. Ternyata perempuan-perempuan di luar itu lebih cantik dari istri saya. Jangan ditakan dengan hati. Krungu watu saiki iki Mbak Astuti krungu watu Mas Iwan seneng. Apa Mas? Saiki Mas Iwan krungu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pengantin baru lah ya, krungu sing wedok ngorok, waduh seperti lagu Seriosa, kayak lagu keroncong pengantar tidur. Sekarang Itenono 5 tahun lagi jadi kunci Pak. Itenono 5 tahun lagi wis duwe anak telu. Itenono, apakah batuknya itu masih merdu? Apakah kakak ketimbang kok aku dianggap seperti lagu keroncong? Paling ngeliat nangis lagane mangkok kakak Pak nutup nyoba bantal. Oh iya. Istri paham hak dan kewajiban. Itu Pak Suli. Maka bulan maju. Apa dong? Nah Mbak Astuti sama Mas Iwan dan hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala menciptakan azwaja, pasangan, anfusikum, dari golonganmu. Apa golongannya? Menungso karo menungso. Tidak boleh manusia menikah kepada selain manusia. Adakah orang menikah kepada selain manusia? Banyak. Bojo karo nyibloro, Nyiroro Kidul, karena pesugihan. Tapi walaupun dia anfusikum, dari jenismu, hati-hati. Zaman sekarang ini sudah masuk paham LGBT, lesbi, gay, dan transgender. Lanang seneng karo lanang, wedok seneng karo wedok. Di sebagian negara itu sudah disahkan pernikahannya, Pak. Lanang sama lanang dinikahkan ke surat nikah. Ada itu negara yang mengesahkan demikian. Alhamdulillah di Indonesia tidak ada. Mudah-mudahan sampai nanti. Memang Ustaz orang oleh ya lanang karo lanang. Orang usah takon karo Ustaz, takon karo pitik wae lah. Enek enggak jago numpak jago. Orang usah takon karo Ustaz, takon karo pitik ngono kuwi. Apa enek jago numpak jago enek? Babon numpak babon enek. Mak dah cok lelaja cakap lelaja kapan jauh. Aku tak macam di sini Pak ya. Ibu-ibu diterus ceramah ini. Ibu-ibu kuat rongcang. Bapak kuat rongcang. Hah? Isu pada kuat tinggal rundingan. Ceramah maksudnya. Yang pertama, ananda berdua, litas gunung ilaiha. Kenapa diciptakan Allah Ta'ala? Supaya hidupmu sakinah. Ini yang disebut, yang sering disebut kalau dalam pernikahan, sakinah. Sakinah itu tentrem, bahagia, senang. Hari cek Sundama sakinah naon, senajan aki-aki ngeunah. Kenapa demikian? Karena aki-aki orang yang singeunah. Halo Pak, karena kita ini ada tiga fase, tiga zaman kehidupan. Yang pertama masa muda, setengah tua, dan masa yang tua. Pertama itu disebut pandangan hidup. Yang kedua itu adalah pegangan hidup. Nek wis tuwe, perjuangan hidup. Kalau seperti Mbak Iwan sama Mbak Iwan, Mas Iwan sama Mbak Astuti, ini masih berprinsip pandangan hidup. Dipandang langsung hidup. Taat ibadah, tekun. Suaminya belir. Wis rada tuwe, ora iso pandangan hidup, pegangan hidup. Dipegang baru hidup. Karena tanggung jawab suami itu berat, maka perempuan itu wajib. Iki wis rada tuwe. Nek wis tuwe, perjuangan hidup. Walah suwe ben hidup. Wis didelok, wis dicekel, ora hidup-hidup. Itu wis suwe perjuangan hidup itu. Kadang-kadang urip iku sedih. Motor. Nek wis tuwe lingengkol ping 50 bene urip digas pisan mati. Itu perjuangan hidup. Iki yang sing wis perjuangan hidup pakai iki. Mas Iwan, Mbak Astuti, sakinah, tentrem. Tidak bisa diukur dengan harta. Ananda berdua, lihat Nabi Adam alaihissalam di dalam surga, orang sakinah, tidak senang, tidak bahagia, swarga. Takarannya surga. Kita ini cuma di dunia ini seperti ini. Jadi bahagia, jangan ditakar dengan harta. Apalagi seorang istri yang menunda-nunda. Itu gunanya iman. Allahul ladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan yang namanya sakinah
sakinatan fi qulubil mu'minin, di hatinya orang-orang yang beriman. Bukan tidak mau, Pak. Mas Iwan, Mbak Astuti dan Bapak yang lainnya. Jadi kunci nih sakinah itu adalah iman hati ini. Karena hanya dengan iman yang bisa menerima segala kekurangan. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat Itu Pak Bu. Dan tanggung jawab masing-masing harus paham hak dan kewajiban. Istri paham hak dan kewajiban, suami paham hak dan kewajiban. Apa tanggung jawab suami, Mas Iwan? Mencukupkan sandang, pangan, papan. Sandang, pakaian. Pakaian seperti apa? Seorang suami harus memberikan pakaian yang cukup, Mas Iwan. Bapak-bapak duwe bojo, ojo dipukok nih kelambi sing kurang bahan. Paham, kelambi kurang bahan. Ditukokne kelambi urung dadi. Lah tangane urung ditemplekne wis dituku, keton keleke. Itu tanggung jawab kita. Maka wajib tinggalkan seluruh ibadah. Pangan, makanannya harusnya bagaimana seorang perempuan terima mateng, Pak. Sing masak sapa? Aslinya kewajiban suami, Mas Iwan, kok Mbak Astuti. Nyuci baju itu kewajiban laki-laki, Mas Iwan. Masak itu kewajiban laki-laki. Ngurus rumah kewajiban laki-laki. Perempuan ora wajib nyuci, nggak wajib masak, nggak wajib nyapu, nggak wajib ngurus anak. Itu kewajiban laki-laki. Karena laki-laki kewajibannya itu adalah menyediakan sandang, pakaiannya, pangan, makanannya. Jadi panganan kan kudu mateng, maksud 3 beras. Ya. Dan papan tempat tinggal. Jadi perempuan itu nggak ada kerjaan, Bu. Apa tugasnya perempuan? Perempuan itu adalah ad-dunya mataun wa khairu mataun. Dunia itu perhiasan, dan sebagus-bagus perhiasan itu mar'atus sholihah, perempuan yang soleh. Jadi apa kewajiban seorang perempuan, seorang istri? Cuman satu. Gak wajib masak, gak wajib ngurus rumah, gak wajib membaik. Kewajibannya cuma satu, taat kepada perintah suami. Doa nih Mbak Astuti, ibu-ibu kok nek nang omah kon masak ojo gelem. Masak Bu, jirine Ustaz Khairil itu kewajiban laki-laki. Membaik Bu, itu coba kewajiban laki-laki. Umai kotor satu Bu, kewajiban laki-laki. Dan kewajibanmu apa? Taat pada suami. Saya ingin nyapu. Saya ingin masak. Kenapa harus demikian? Karena perbuatan seorang istri, tugas seorang istri di dalam rumah tangga itu adalah menunjukkan ketaatan istri kepada suami. Itu pahala semuanya. Mbak Astuti dan ibu-ibu di rumah nih, kami laki-laki bisa masuk surga karena nggak bisa ngurus istri. Mas Iwan ketemu Mbak Astuti nggak belum sholat, wajib Mas Iwan negornya. Sampai istrinya nggak benar, istrinya nggak sholat, istrinya nggak ibadah, tetapi suaminya membiarkan, suaminya bisa masuk ke dalam neraka. Tapi kalau perempuan taat ibadah, tekun ibadah, walau suaminya beling bandel, orang yang urusan ini. Karena kewajiban itulah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, maka perempuan karena tanggung jawab suami begitu berat, maka perempuan itu wajib taat kepada seorang suami. Tidak boleh suara seorang istri itu lebih keras dari suara suaminya. Lebih seru rolling Pak. Bapak-bapak di bojo suarane nang omah seruan sing wedok apa sing lanang?
bodoh berarti. Kok yang masih dilakukan? Kecuali nek sing lanang budek baru bisa lebih kreatif. Yang paling sedikit punya cinta. Mbak Stuti di rumah ini sih pemirundingan. Halo Pak Bu. Nah, seorang suami, seorang istri wajib melaksanakan perintah suaminya selama perintah itu bukan untuk berbuat maksiat. Apalagi seorang istri yang menunda-nunda ajakan suaminya. Di rumah niki Bu, Pak, seorang istri apabila dia diajak oleh suaminya ke tempat tidur, dia terserah di tempat tidur harus ngomongin terserah. Dan seorang istri itu menunda-nunda, bukan tidak mau Pak, menunda-nunda. Peristiwa tumi mengko Mas, mengko si Mas, sampai sang suami tertidur, sampai keturun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat istri tersebut sampai suaminya bangun dan memaafkan kesalahan. Longe Mbak Stuti, soalnya wis bojo iki batuk seorang suami itu macam-macam. Enek sing waturi memang penyakit, enek sing waturi itu kode. Harus bisa membedakan. Mas coba nek kode koyo ngopo di rumah nih, apa itu kode? Nah orang ngerti kok waktu kode malah diterima-nidin. Waktu yang Mas iki konidine iki itu konidin iki kode. Wajib Mbak Stuti Ibu, kalau sudah dikode itu perintah, maka wajib tinggalkan seluruh ibadah walaupun ibadah kepada Allah yang hukumnya sunat. Perempuan kalau mau puasa, Mas sesok tak puasa Kamis ya, kalau sang suami tidak memperbolehkan puasanya jadi dosa. Pokoknya kekur Yasin Mbak Stuti. Bu, suaminya pulang hari Kamis, memang diarah hari Kamis seperti malam Jumat. Yang perempuan Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sinanang oh kabar. Shadaqallahul azim. Itu wanita yang soleha. Kasih Wan. Bawa nih Mbak Stuti. Jadi wong soleh darahnya sing ngaji terus, bukan wanita yang soleh Yasin terus diwakili terus-terusan. Itu bukan wanita yang soleha. Tetapi kepada suami-suami, yo masa menteni Yasin tamat orang ketahan sih. Sing lanang merantau wis suwi, wis setengah bulan, balik pas dino Kamis malam Jumat. Sing wedok Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Mengko Mas, wal Qur'anil Hakim watune. Mengko Mas, sampai tamat Yasin ini. Innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Mlebu kamar sing lanang wis ora watune. Digoyang-goyang mati sing lanang. Karena setengah bulan merantau, terus kadung sangat pingin, sing wedok malah Yasin terlalu nempet keinginan sampai mati.
Akhirnya sing wedok nyesel, Mas, nek ngerti gini iki orang sang Yasin aku iki. Maka hati-hati Mbak Astuti. Nek jeng Yasin, ibu-ibu juga, nek jeng Yasin sing lanang wis watuk ping 3, hati-hati jangan-jangan sampai kaya cerita iki. Udang diparani. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, apalagi dalam Al-Quran diterangkan perempuan, wanita dan istri, suami dan istri itu, suami itu adalah pimpinan dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Perempuan itu hunna libasul lakum. Mas Iwan, istri kita itu libasul lakum, pakaian bagi kita. Wa antum, dan engkau wahai para suami, libasuhunna, pakaian bagi istri-istrimu. Apa guna pakaian Mas Iwan? Yang pertama untuk menutup aurat, supaya kita terhormat. Pak, Bu, yang membuat kita terhormat apa, Bu? Pak, pakaian. Yang membuat kita tidak malu bertemu ini apa? Pakaian. Kenapa kita bisa depan-depan begini, wani depan-depan? Aku Pak Wani Jago ini ceramah, terus bapak-bapak berani duduk di situ. Karena apa? Karena bapak dan saya sama-sama berpakaian. Orang Kelampen Pak Wani ini. Wani orang, aku ya rawani mungkin ini. Pertama pakaian. Yang kedua apa guna pakaian? Berhias. Ya kalau laki-laki berhias cuma sedikit Mas Iwan, wedok itu berhias luar biasa. Masang kerudung itu, jarum pentul itu selusin. Terus dikerekep ini cocok ini, dibekik ini cocok ini, muter ini cocok ini, rampung selusin, selusin telu. Ini siji. Rasing lanang duwe peci piro nang omah apa? Saya tanya ibu-ibu di belakang itu, yang paling sedikit punya jilbab berapa? Banyak telu selusin itu mas sedikit. Umat musim pilkada untuk kumpul untuk jilbab, Saya sudah menangis. Dihitung sing ilmu pilkada itu selusin tak orang sing kuku. Umur 4 bulan baru takon nang omah. Oh, ngono ya lah kalau ngurus sing lanang. Harap Jumatan disediakan Bu, nih Mas, Mbak Astuti, ini pakaianmu Mas, ini pecimu. Ngono ora. Nomah Bu, Pak, ngono ora bojone. Ya Allah ya Rabbi. Apa guna pakaian? Melindungi kita dari angin dan panas, menjaga keamanan. Dan sebut Mas Iwan, Bapak sekalian, nisa'ukum harsul lakum, dan perempuanmu itu Mas Iwan, bapak-bapak, istri kita itu adalah ladang bagi kita, kebun. Nanti kebun orang nek pingin gembel hasili, sing harus rajin ngerawat sopo, sing duwe kebun. Kalau istri kita pingin soleha, siapa yang harus ngurus? Yang punya kebun. Bojone pengen ayu, siapa sing ngurus? Sing duwe kebun. Lah iki bojone sing wedok ditukoni pipa sing kantongan ki piro regane? 1000 perak. Ditukoni pipa sing kantongan 1000 perak kon padha karo biduan ayune. Ya ora bakalan. Nek pengen kayak biduan ayune, make upnya belikan yang persis kayak punya biduan. Sing kaya laci gitu.
Budak ini liwang ngono, kene iki ungu, kene abang, kene biru. Pokoknya kayak orang kecedot ini lah, kayak orang kecedot pintu. Tapi Bu, dengarkan Bu, ya, kalau sudah dibelikan suaminya, dipakai di depan suami. Mbak Astuti dan ibu-ibu, berhias untuk suami, jangan berhias kurbo kondangan tok. Giliran kondangan ayu nih setengah mati, sampai sing lanang pangling, mbakmu yuk, iya mas mbak nih, kok ayu men, karena jarang dandan nang rumah. Minyak wangi tinggal kondangan, wedak tinggal kondangan, kincu nggo kondangan, giliran nang omah sing lanang dikai popor wae ora, dikai minyak wangi ora, sing lanang dikai apa? Dikai minyak kayu putih. Hati-hati Mbak Astuti. Ya nek sikit pengantin baru nek tuwek-tuwek iki ya Allah ya Rabbi. Malam Jumat dicedhek iki sing wedok diambung bathuke ambu koyo. Bas ora sing wangi. Ya Allah ya Rabbi, kok ambu koyo. Coba tergah berjutik tiba. Gitu bang mahum duduk di titik yo tambah parah bal pirik. Jeneng bathuk kene koyo, gulune bal pirik. Mudah-mudahan sing isor harus diwangi. Duduknya meneh malah lebih parah meneh. GPU. Mudah-mudahan tambah isor tambah wangi. Duduknya meneh malah ambu menyan. Mbak sing ngucap dari mau kanis basok. Tapi Ustaz ngono-ngono yang panggah tinggu. Ya jenengane wong ngelih. Gadung ya dipangan. Jangankan pudin. Ngerti mangan gadung hormati, yo ngelih dipangan juga. Maka kalau sudah demikian tak kayak ngerti Bu, jangan salahkan laki-laki kalau ngelirik rumput tetangga lebih hijau. Tujuanku tak coba dipedak orang kepala tinggu sekali kedek biduan wanginya lerang. Makanya bakas-bakas nokak ngeliat biduan mak begawo. Ini bedak dipakai. Halo Bu, di rumah niki diurus yang mana? Karena kita pemilik kebun harus kita tanggung jawab. Mas Iwan, suami istrimu itu dia ya kita laki-laki lah, bukan cuma Mas Iwan aja ya, modal kita cuma sedikit. Sing nyekolahnya sapa mertua sampai lulus mertu, sing ngurus apa mertu, modal kita cuma satu. Semenjak aku memandangmu, aku jatuh cinta padamu. Malam aku tidak bisa tidur, siang terbayang-bayang. Mungkinkah ini yang dinamakan cinta? Kurang menukui wong lanang itu. Sing wedok, masa begitu sih mas? Dupuk paling kurang menukui toh. Modalnya apa? Mas kawin seperangkat alat sholat. Hanya itu modal kita. Siapa yang mendidik kedua orang tuanya? Belum selesai orang tuanya mendidik kita laki-laki. Orang tuanya belum selesai mendidiknya Mas Iwan, tapi Mas Iwan musyawarah tangan. Maka dari itu melanjutkan didikan orang tuanya terletak pada suami. Kalau istri kurang benar, kok yang laki-laki ini enggak didik, iso negur nyenengi kok. Berarti laki-laki ini belum siap menjadi suami yang sesungguhnya. Kebunnya serut, sing ora cocok, sing duwe kebun. Paham Pak Bu? Ini sakinah. Orang-orang pun ini terus nih. Sampai situ aja dulu sakinah. Mas Iwan, cek istrinya.
Bisa ngaji enggak? Bagaimana sholatnya? Kalau tidak sholat jangan dimarah. Jangan-jangan istri kita belum bisa sholat. Cek semuanya. Saya sudah menangi berapa orang Pak, sudah punya anak 2, anaknya umur 4 bulan, baru takon rumah. Tolong catat ke banyak mandi junub apa? Opora piye wong kene? Anaknya umur 4 bulan, wis arep bacin nih, baru nanya doa mandi junub. Kita cuma bisa ketawa, tapi kita tidak tahu. Jangan-jangan anak kita yang menikah beberapa tahun, beberapa bulan yang lalu pun salah satu dari yang tersebut. Itu masih harus dicek, tapi ojo saiki kono jero. Ojo takon saiki, coba tidak ojo. Coba. Tanggung jawab. Kalau tidak bisa ngajar, Ustaz, jangankan saya ngajar sholat, orang saya juga jarang sholat. Antarkan mereka ke majelis taklim, carikan tempat belajar, berikan ruang waktu. Sakinah, baru sakinah demikian. Yang kedua, waja'alna bainakum mawaddah, agar di antara keduanya itu ada rasa cinta. Astuti dan Mas Iwan, cinta itu ditumbuh kembangkan setelah menikah. Mbak Astuti punya nomornya Mas Iwan? Duir. Ditulis siapa Mbak? Mama saya, Mbak Darli. Mas Iwan beri nomornya Mbak Astuti. Pasti dulu. Ditulis siapa Mas? Dede. Itu pertahankan sampai nanti, jangan dirubah-rubah. Engkau dua anak sisi diganti, yang maunya darling diganti, ibunya anak-anak. Kita baik itu semuanya mengenai adik sayang, adik sahur. Setelah punya anak jangan dirubah, malah bisa ditambahin. Biar lagi gadis ditulis adik tahun, dua anak adik tahun nihan. Tambahin. Oh jadi tulis, terus dua anak malah ditulis mak nyutik, bak dibulung, orang rumah. Malah yang ditulis ini loh Mbak Astuti, karena yang laki-laki kurang hebat ditulis apa. Setelah dicek itu istrinya itu dia mau safar. Kalau dulu masih berpacaran, suara dengan bahasa sayang, ulang tahun di Bokni, apa? Hadiah. Jadi pacaran, ulang tahun di Bokni boneka panda. Ini lucu sekali boneka panda. Terus setelah jadi istrinya orang pernah dikasih hadiah. Lagi pacaran tahun baru diajak jalan-jalan. Sudah menikah, berilah kesempatan. Walaupun tidak serajin dulu, Pak. Bermusim dikasih jalan-jalan lah. Ranau yuk sih, mumpung duit, represi. Kok duitnya gak cukup, anu Pak Ustaz, kalau ke Ranau. Labuan cukup, labuan juga nggak cukup Pak Ustaz. Batu Mirau, Batu Mirau lah cukup Pak Ustaz. Ya wes jalan-jalan pasar-pasar. Orang cukup wes nggak perlu talang tinggi ini. Belum aspal, kan kena orang aspal. Tetapi harus ada upaya. Duit sedikit beradol kopi pulang dikasih hadiah. Ini enggak titenono Pak Bu ya. Nek sing lanang ngomong nang HP, jadi nelpon di HP, wis bentak-bentak, ngajak-ngajak, pasti ku bojone. Ya bojone dhewe dengan HP gue, tapi mau nelpon, tapi hal. Iku bojone. Bojone wong malah sopan setengah mati. Siapa kia? Halo? Oh niku ngah.
Aduh kayak karena hilangan itu kan nehan nelponnya. Kita pucuk semua. Lah pucuk kita sendiri malah dibentak-bentak. Apa hal? Aduh. Aduh ya begitu. Kebalik. Istri kita mau ke pasar diwanti-wanti, bebaiklah kamu ke pekan. Kamu ini pak, mau pekan, ngawas gak? Ada anaknya usung sekenik je no. Itu penyaknya ke bilung. Istri kita mau ke pasar, giliran lihat istri orang lain mau ke pasar, sopannya setengah mati. Agak ini panah, agak pekan anak bang lakan menutup, dia jama makwan ya. Anaknya kan gowo, anaknya uang, dia jama makwan nih kudanya. Hati-hati, cinta kan sering lihat sinetron. Perempuan memang begitu, akhirnya sing kecewa. Bang, ngapain itu tumpah waktu malam pacaran, kemudian pulsanya aku dibelikan, pokoknya tak pernah dibelikan. Itu dia masih sering nggak beli pulsa. Nanti jangan cuma pulsa, sebulan sekali. Mas pulsa kontak ini gak bisa HP yang menunggu. Jadi duit orang yang susah. Ulang tahunnya do omido, tahun barunya aku dibelikan hadiah. Ngapi bang tahun kanu mak pernah opo cerisin lana di. Memang kalau yang dipancing itu ikan yang masih belum, ikan-ikan yang masih di laut senang kali nek wis nang jero kapok baskom yo rasa tiga umpan tinggal digoreng we ngono ki Mbah Tuti hati-hati dia dipancing awakmu saiki wis gunung baskom tinggal digoreng terus diwalik ngene ya kalau goreng iwak ngene takon orang iki bapak-bapak sing mau ngedok iwak ada dalam baskom dikeni umpan aja umpanmu ya Pak ya, mawaddah rasa cinta dikembangkan mas. Ungkapan rasa manis ulang tahun bukan tidak boleh, yang dilarang dalam Islam ulang tahun yang berbau perayaannya seperti orang-orang non muslim. Mampu lilin, tiup lilinnya, pesta, itu yang nggak boleh. Kalau memberikan doa boleh. Cinta kembangkan. Walaupun sudah tua. Kan sekarang kebalik. Lagi pacaran berani, darling. Malah enak sih ngomong, cik pacaran berani ada yang ngomong, halo papa, halo mama, mama di mana? Bocor yang ngomong, halo papi, papi ini sopo. Wes ngono kuwi menikah malah berbalik 90 derajat. Hati-hati. Yang ketiga terakhir warohmah. Rohmah itu apa? Rasa sayang. Kalau sudah rasa sayang, cinta tidak pernah nggak wis ora bakal ada rasa cinta itu kepada pengantin sing tua-tua. Ya wis sing tua-tua sebah bagus dikatakan Mbah, masih cinta nggak sama Mbak Putri? Paling ngomong sudah nggak cinta lagi. Nah, tapi tinggal rasa sayang. Tapi jangan harap akan mendapat rahmah kalau masa mudanya tidak sakinah dan mawaddah. Nyaah menurut Pak temadan putih rahmah. Walaupun di motor Pak, Bu, Pak lupa motore wis rusak, soke wis mati sebelah, peleke baling, apa nih? Kelahare pecah, wis ora iso tinggu. Tapi karena masa mudanya, eling, inget masa mudanya. Karena motor ojek inilah saya bisa punya kebun di Batu Bulan. Karena motor ojek inilah saya bisa buka warung di Batu Bulan. Karena motor inilah saya bisa bikin rumah mengunjal rumah dia. Jadi rasa sayang itu timbul walaupun motor saya ora iso tinggu,
tetapi saya tidak berani menjualnya karena rasa sayang saya. Begitu seharusnya kalau sudah tua. Tapi kalau tidak ada sakinah dan mawaddah, jangan harap ada rasa sayang. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah dan Anda berdua, carilah bangsa yang santun. Rasulullah itu adalah suami yang paling romantis, sehingga Rasul itu tidak pernah memanggil nama istrinya dengan nama aslinya. Dia Aisyah dengan panggilan Humairah, karena pipi Siti Aisyah ini kalau kena panas memerah pipinya. Asli tapi Pak, bukan seperti istri kita merah-merah. Pak Ustaz, kalau saya mau panggil istri saya dengan Humairah, boleh enggak? Boleh. Tapi pipinya enggak merah, ya enggak apa-apa. Walaupun Rasulullah tidak memanggil dengan Humairah, dia tidak pernah memanggil dengan panggilan Aisyah. Punya panggilan khusus. Kalau dia tidak memanggil dengan Humairah, Aisyah, ta'ali. No mas, Pak, harus punya panggilan khusus kepada istri kita. Nah, mentang-mentang minum mahab ya, minum mahab. Kalau bojone jenengane minum mahab ya, kalau kebetulan pas sama jenengane umpama Markonah ngono ya. Ojo yuk diundang Markonah ngono kuwi. Coba dipanggil nama kesan. Mary, kesini sayang. Ditakoni nang tanggane, jenenge bojomu sapa Mas? Markonah. Kok timbang Mary panggil kesayangan? Ngono kuwi. Paham, Mas, Iwan, Mbak Astuti? Tidak cukup dengan sedikit nasihat yang hanya beberapa jam ini. Maka setelah menikah nanti bersama dimanapun berada, mintalah nasihat kepada orang-orang yang mengerti tentang agama. Ya, Bapak Ibu hanya dimuliakan Allah. Dunia pernikahan itu seperti saya bilang tadi, Mas Dwi dan Mbak Astuti. Hati-hati, kalian berdua menikah bukan kebaikan lagi yang akan terlihat, tetapi masing-masing kalian berdua akan menyaksikan kekurangan-kekurangan. Kelebihan kalian berdua sudah dihabiskan bongkar lagi. Kebaikan Mas Dwi sudah dihabiskan supaya Mbak Astuti gelem. Kehabisan Mbak Astuti sudah dihabiskan supaya Mas Dwi itu gelem. Tinggal lihat kekurangannya lagi. Maka itulah yang disebut iman, harus menerima segala kekurangan. Mbak Astuti dan Mas Iwan dan hadirin yang dimuliakan Allah yang berbahagia, bahasa yang lembut, pakai sindiran-sindiran yang manis. Cemburu itu biasa, semuanya itu adalah bukti dari rasa cinta. Terakhir Mbak Mas Iwan, jangan takut dengan rezeki. Ya, orang zaman dulu bilang bagaimana? Banyak anak, banyak rezeki. Wes ngandel wae lah, ngandel. Sing akeh mumpung iki pandangan hidup, turun perjuangan hidup. Manfaatkan sebaik-baiknya. Mas Iwan, istri kita itu bisa jadi patokan kita kalau berusaha. Menenek arep mancing Mas Iwan, tunggu istrimu tidur. Nah, si lainnya sudah ngerti. Kalau istri kita tidur, nek bojo kita turu arep makan mancing didelok nih Pak, sintip. Nek bojone dhewe turune miring nang kanan, engko le mancing Mas Iwan nang sebelah kanan. Nek pas arep mangkat mancing, istri kita tidurnya miring kiri, mancingnya nang sebelah kiri. Nek pas tengkurep Pak mengarep di mancing, gila-gila lungkok buang hadap. Bilang dikajong orang pas ramaga berangkat ngawin hayat pas meluman orang usah makan mancing. Biasanya walaupun mangkat mancing orang repiku orang mending rumah wae. Begitu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat
dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri dengan doa supaya semuanya ini, yang pertama adalah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus untuk kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berikut keluarga kita masing-masing. Dan sebelum kita berdoa, kita khususkan berkirim fatihah untuk almarhum Bapak Edi Suheri. Mudah-mudahan almarhum diampuni oleh Allah Ta'ala segala dosa-dosanya dan seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak keturunannya dijadikan anak yang soleh-soleha, harta peninggalannya dijadikan amal jariahnya, berikut keluarga kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi al-majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ya Allah yassir lana jami' umurana fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma Rabbana alif baina iwan suwandi wa astuti kama alafta ma'watik wa alif bainahuma ya Allah kama alafta nabiyullah Adam wa umina Hawa wa alif bainahuma ya Allah kama alafta nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qadibul kubra. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alna al-mauta rahatan lana fi kulli syarrin. Rabbana inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mohon maaf apabila ada keliru kalimat-kalimat kata yang saya sampaikan. Wa'afumikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.